Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Nuria Antika dengan NIM 2005525127, kelas F1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang, Unisbank, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai prinsip dasar etika akuntan. Akuntan adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan strata 1 atau S1 program studi akuntansi dan telah mendapatkan gelar profesi akuntan yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia atas rekomendasi dari IAI, yaitu Institut Akuntan Indonesia. Berikutnya, mengapa akuntan itu dapat disebut sebagai profesi? Yang pertama, karena profesi akuntan itu memerlukan pengetahuan mengenai akuntansi. Yang kedua, harus memiliki keterampilan dalam mengolah data, menyusun laporan dengan menggunakan teknologi komputer. Yang ketiga, dapat berperilaku dan bersikap etis. Berikutnya ada jenis profesi akuntan. Yang pertama adalah akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan itu adalah seorang akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi dan memiliki tugas di antara lain yang pertama, menyusun anggaran perusahaan, menyusun laporan akuntansi yang ditujukan kepada pihak di luar perusahaan, menyusun sistem akuntansi, dan mengurus permasalahan terhadap pajak perusahaan. Yang kedua, ada akuntan publik. Akuntan publik itu adalah seorang akuntan yang bertugas untuk melayani masyarakat yang memerlukan jasa mereka, di mana tugasnya di antara lain yaitu 1. Memeriksa laporan keuangan, menyusun sistem akuntansi, dan menawarkan beberapa jasa lainnya secara independen. Yang ketiga, ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah seorang akuntan yang bekerja di lembaga di bidang pendidikan. Di antara lain tugasnya itu yang pertama, merancang kurikulum pendidikan akuntansi. Yang kedua, mengajar akuntansi dan melakukan penelitian di bidang ilmu akuntansi. Dan yang keempat atau yang terakhir ada akuntan pemerintah, yaitu seorang akuntan yang bekerja di perusahaan-perusahaan milik pemerintah, di mana tugasnya di antara lain yaitu memeriksa dan mengawasi aliran keuangan negara dan dapat membuat rancangan sistem akuntansi yang ditujukan untuk pemerintah. Berikut adalah skema karir seorang akuntan, di mana seseorang yang telah lulus dalam program studi S1 akuntansi dan mendapatkan gelar seorang akuntan itu dapat bekerja di 2 sektor. Yang pertama, sektor swasta,
Dan yang kedua, dapat bekerja di sektor publik. Di sektor swasta, seorang akuntan dapat berprofesi sebagai akuntan manajemen, sedangkan mereka yang bekerja di sektor publik itu dapat berprofesi sebagai akuntan pemerintah, auditor inspektorat, akuntan BUMN atau BUMD, auditor BPKP, dan auditor BPK. Selanjutnya, apa itu IAI? Sebelumnya sudah disinggung tentang IAI dalam pengertian akuntan, di mana IAI itu adalah organisasi yang menaungi profesi akuntan di Indonesia. Didirikan pada tanggal 23 Desember tahun 1957. Sejarah IAI. Pada tanggal 23 Desember tahun 1957, yaitu lahirnya organisasi IAI yang memiliki susunan kepengurusan sebagai berikut. Ketua yaitu Profesor Sumarjo, Panitera Drs. Gotisien, Bendahara Drs. Basuki T. Sidarta, Komisaris Drs. Tan Tongju, dan Drs. Hendra Darmawan. Kemudian pada tanggal 11 Februari tahun 1959, anggaran dasar IAI yang pertama itu disahkan oleh Menteri Kehakiman. Lalu pada tanggal 7 April pada tahun 1977, IAI membentuk suborganisasi yaitu IAI KAP menggantikan IAI SAP. Lalu pada tanggal 23 Mei tahun 2007, IAI KAP itu resmi diubah menjadi IAPI yang disetujui oleh IAI pada tanggal 4 Juni tahun 2007. Berikutnya, di mana tujuan profesi dari akuntan itu untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalitas tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan 4 kebutuhan dasar. Menurut Prosiding Kongres ke-8 IAI pada tahun 1998. Yang pertama ada kredibilitas, di mana seorang pimpin harus memiliki kualitas dan dapat dipercaya. Yang kedua ada profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Berikutnya ada kualitas jasa. Keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Dan yang terakhir ada kepercayaan. Memakai jasa akuntan untuk merasa yang terakhir ada kepercayaan, yaitu pemakai jasa akuntan harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa
oleh akuntan. Berikutnya ada prinsip etika IAI. Ada 5. Yang pertama ada integritas, kedua ada objektivitas, yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keempat ada kerahasiaan, dan yang terakhir yang kelima ada perilaku profesional. Yang pertama ada integritas, yaitu mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik itu tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Yang kedua ada objektivitas, di mana setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan oleh anggota. Prinsip objektivitas itu mengharuskan anggota untuk bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi itu adalah salah satu penjamin mutu dan kualitas layanan dari seorang profesional di bidang jasa, di mana di dalam kompetensi dan kehati-hatian profesional itu mereka harus melaksanakan tugas dengan 1. Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja, yaitu klien, penerima layanan yang profesional dan kompeten. Yang kedua, bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Yang keempat ada kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengungkapkan informasi rahasia yang diperolehnya dari hubungan profesional dan hubungan bisnis pada pihak di luar kantor. Yang kedua, menggunakan informasi rahasia
untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Informasi yang diperoleh baik melalui hubungan profesional maupun hubungan bisnis. Yang kelima, perilaku profesional. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi sebagai perwujudan pertanggungjawaban kepada penerima jasa. Pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum dalam upaya memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaan. Akuntan profesional sangat tidak dianjurkan untuk mencemarkan nama baik profesi. Akuntan wajib mempunyai sikap jujur dan dapat dipercaya. Berikutnya ada ancaman independensi akuntan publik. Ada 5. Yang pertama ada kepentingan diri. Yang kedua ada review diri atau self review. Yang ketiga ada advokasi atau advocacy. Yang keempat ada kekerabatan atau familiarity. Yang terakhir atau yang kelima ada intimidasi atau intimidation. Yang pertama, kepentingan diri atau self-interest. Itu memiliki ancaman, contohnya. Yang pertama, ada kepentingan diri atau self-interest. Contoh ancaman untuk akuntan publik dari kepentingan diri atau self-interest ini antara lain yang pertama, kepentingan keuangan dalam perusahaan klien atau kepentingan keuangan bersama pada suatu perusahaan klien. Yang kedua, kekhawatiran berlebihan bila kehilangan klien. Berikutnya ada contoh ancaman untuk akuntan bisnis dari kepentingan diri atau self-interest, antara lain penggunaan harta perusahaan yang tidak tepat. Yang kedua, tekanan komersial dari pihak di luar perusahaan. Yang kedua, ada review diri atau self-review. Contoh dari ancaman review diri untuk akuntan publik itu yang pertama, temuan kesalahan material saat dilakukan evaluasi ulang. Yang kedua, pelaporan operasi sistem keuangan setelah terlibat dalam perancangan dan implementasi sistem tersebut. Contoh dari
ancaman review diri untuk akuntan bisnis, yaitu keputusan bisnis atau data yang sedang ditinjau oleh akuntan profesional yang sama yang membuat keputusan bisnis atau penyiapan data tersebut. Berikutnya ada advokasi, yaitu ancaman advokasi dapat timbul jika akuntan profesional mendukung suatu posisi atau pendapat sampai titik di mana objektivitas dapat dikompromikan. Contoh dari ancaman untuk akuntan publik dalam bidang advokasi, yang pertama, mempromosikan saham perusahaan publik dari klien, di mana perusahaan tersebut merupakan klien audit, bertindak sebagai penasihat hukum atau pengacara klien penjaminan dalam suatu litigasi. Bertindak sebagai penasihat hukum atau pengacara klien penjaminan dalam suatu litigasi atau perkara perselisihan dengan pihak ketiga. Berikutnya ada kekerabatan atau familiarity. Contoh dari ancaman untuk akuntan publik di bidang kekerabatan ini antara lain: anggota tim mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seorang direktur atau pejabat perusahaan klien. Yang kedua, anggota tim mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seorang karyawan klien yang memiliki jabatan yang berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pokok dari penugasan. Contoh ancaman untuk akuntan bisnis di kekerabatan itu, yang pertama, hubungan yang lama dengan rekan bisnis yang mempunyai pengaruh pada keputusan bisnis. Yang kedua, penerimaan hadiah atau perlakuan khusus kecuali nilainya tidak signifikan. Berikutnya ada intimidasi atau intimidation. Contoh untuk ancaman intimidasi di akuntan publik yaitu: 1. Diancam dipecat atau diganti dalam hubungannya dengan penugasan klien. Yang kedua, diancam dengan tuntutan hukum. Yang ketiga, ditekan secara tidak wajar untuk mengurangi ruang lingkup pekerjaan dengan maksud untuk mengurangi fee. Berikutnya ada contoh ancaman untuk akuntan bisnis dalam intimidasi. Yang pertama, ancaman pemecatan akuntan profesional dalam bisnis atau anggota keluarga dekat atas ketidaksetujuan penerapan
prinsip akuntansi atau cara penerapannya. Yang kedua, seseorang yang mempunyai kepribadian yang dominan berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dari ancaman-ancaman yang ada sebelumnya, berikut adalah pengamanan terhadap ancaman tersebut. Terdiri dari dua hal. Yang pertama, pengamanan melalui profesi, legislasi, atau regulasi, di mana dapat dibentuk melalui sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Yang kedua, persyaratan pengembangan profesi berkelanjutan. Yang ketiga, prosedur pemantauan dan pendisiplinan profesi atau peraturan. Yang keempat, review eksternal oleh pihak ketiga yang berwenang atas laporan, pemberitahuan, komunikasi, dan informasi yang dihasilkan oleh akuntan profesional. Pengamanan lingkungan kerja. Beberapa contoh dari pengamanan akuntan publik di lingkungan kerjanya. Yang pertama, ada pengamanan di kantor firma berupa dukungan kepemimpinan atau pemimpin yang taat pada prinsip dan mengedepankan kepentingan umum. Yang kedua, mempublikasikan berbagai kebijakan dan prosedur untuk mendorong komunikasi antar staf dengan staf senior tentang isu-isu yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika. Yang kedua, pengamanan perikatan khusus di lingkungan kerja, yaitu melibatkan tambahan seorang akuntan profesional untuk meninjau pekerjaan yang dilakukan atau memberi nasihat yang diperlukan. Yang kedua, konsultasi dengan pihak ketiga yang independen, seperti komite direktur independen, badan pengatur, atau akuntan profesional lainnya. Yang ketiga, ada pengamanan di dalam sistem dan prosedur, di mana klien memiliki tata kelola korporasi yang dapat memberikan pengawasan dan komunikasi yang memadai terkait dengan jasa-jasa firma. Yang terakhir, yang keempat, pengamanan ancaman di tempat kerja untuk akuntan bisnis. Yang pertama, penerapan struktur pengawasan korporasi. Yang kedua, pedoman kode etik perilaku organisasi. Yang ketiga, komunikasi tepat waktu tentang berbagai kebijakan dan prosedur termasuk perubahannya ke seluruh karyawan disertai pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang kebijakan prosedur yang ada. Sekian presentasi mengenai prinsip dasar etika akuntan. Apabila ada salah kata atau informasi yang kurang jelas, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.